Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua teman-teman? Semoga semuanya baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, langsung saja di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam materi statistik pendidikan. Adapun pembahasan yang akan saya jelaskan hari ini yaitu berkaitan dengan masalah penyebaran data. Ya, kalau dilihat di bukunya di situ ada bab 4 yaitu berkaitan dengan masalah penyebaran data. Yang pertama, pengantar, ada dua cara dalam proses penganalisaan data statistik, ya, yaitu yang pertama ukuran pemusatan data atau tendensi sentral, yaitu seperti mencari rata-rata hitung, min, median, dan modus, ya. Kemudian yang kedua, ukuran penyebaran data atau variabilitas data seperti rank, deviasi, deviasi kuartil, deviasi rata-rata, dan deviasi standar, varians, dan ukuran penyebaran relatif, ya. Kemudian yang B, macam-macam ukuran penyebaran data. Nah, dalam penyebaran data itu ada macam-macamnya ukurannya. Yang pertama yaitu rank. Rank itu apa? Rank itu yaitu jangkauan. Adalah salah satu ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran antara skor, ya, nil atau nilai yang terendah low score sampai skor atau nilai yang tertinggi atau high score. Contohnya di situ R itu adalah artinya rank, kemudian high score atau nilai tertinggi, L low score atau nilai terendah. Jadi untuk mencari R itu H dikurangi L, ya, high score dikurangi low score. Contohnya di situ ada tabel yang berkaitan dengan nilai pelajaran nahwu, shorof, insya, mutola'ah. Di situ ada nama Ahmad, Ali, Umar, Usman, ya. Kemudian di dalam tabel di situ masing-masing dari setiap orang itu mempunyai nilai nahwu, shorof, insya, mutola'ah, ya. Maka di situ kita mencari high score, ya, misalkan nomor 1 Ahmad, ya, nilai tertingginya adalah pelajaran mutola'ah. Kemudian nilai terendahnya adalah pelajaran shorof. Nilai tertingginya 7, nilai terendahnya 4. Maka untuk mencari R atau ranknya, yaitu untuk mencari ranknya R yaitu high score dikurang L, 7 dikurang 4 sama dengan 3. Adapun jumlah nilai keseluruhan dari yang didapatkan Ahmad itu adalah 22. Kemudian minnya yaitu 5,5. Ya, adapun untuk mencari min sebelumnya sudah banyak dijelaskan, ya, bagaimana cara mencari min. Ya, dan juga seterusnya situ Ali, Umar, Usman, seperti itu. Ya, jadi rumus untuk mencari rank yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Ya, jadi seperti itu. Kemudian rank digunakan sebagai ukuran, ya. Apabila dalam waktu yang sangat singkat ingin memperoleh gambaran tentang penyebaran data yang sedang diselidiki dengan mengabaikan faktor ketelitian atau kecermatan, ya, itu rank. Kegunaannya itu sebagai ukuran, ya. Jika kita ingin memperoleh gambaran tentang penyebaran data kita, ya,
jika kita ingin memperoleh hasilnya itu secara singkat menggunakan rank ini. Kemudian kelebihan rank, dengan menggunakan rank dalam waktu singkat dapat diperoleh gambaran umum mengenai luas penyebaran data yang sedang dihadapi. Kemudian yang ketiga, kelemahan rank. Kelemahan rank yaitu rank tergantung pada nilai-nilai ekstrimnya. Dengan kata lain, rank tergantung nilai tertingginya dan terendahnya. Dengan demikian, rank sifatnya sangat labil dan kurang teliti. Ya. Contoh di sini data X, ada data Y, ada data Z. Data X, hex score-nya atau nilai tertingginya yaitu 80, dan nilai terendahnya low score yaitu 30. Maka untuk mencari ranknya, maka H dikurangi L, 80 dikurangi 30 hasilnya 50. Rank tidak memperhatikan distribusi yang terdapat di dalam rank itu. Ya, jadi rank itu tidak memperlihatkan distribusi yang terdapat di dalam rank itu. Contohnya, ya, nilai tertinggi dan terendah yang dicapai dari 8 mahasiswa masing-masing adalah 50, 80, dan 40. Sehingga kemungkinan distribusi nilai itu adalah, ya, jadi untuk rank ini tidak memperhatikan distribusinya. Biasanya kan nilai tertinggi dan terendah yang dicapai dari 8 mahasiswa itu adalah 80 dan 40. Nah, jadi untuk distribusi dari nilai tersebut itu bisa mungkin 40 banyak 40-nya dan 80-nya 1. Atau bisa mungkin juga 40 ada 50, 60, 70 dan 80. Atau mungkin bentuk distribusinya lain, ya. Itu bisa jadi. Jadi tidak mementingkan atau tidak memperhatikan distribusi kalau rank ini. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke deviasi, ya. Deviasi itu apa? Deviasi adalah selisih atau simpangan dari masing-masing skor atau interval, ya, dari nilai rata-rata hitungnya. Deviasi biasa dilambangkan dengan huruf kecil dari huruf yang digunakan bagi lambang skornya. Jika skornya diberi lambang X, maka deviasinya berlambang X, ya. Jika skornya diberi lambang Y, maka deviasinya berlambang Y. Jika skornya di lambang Z, maka deviasinya berlambang Z. Karena deviasi merupakan simpangan atau selisih dari masing-masing skor terhadap min grupnya, ya, termasuk merupakan simpangan atau selisih dari masing-masing skor terhadap min grupnya, maka akan terdapat dua jenis deviasi, yaitu deviasi yang berada di atas min dan deviasi yang berada di bawah min, ya. Dan deviasi yang berada di atas min dapat diartikan sebagai selisih lebih dan bertanda plus, lazim disebut dengan deviasi positif, ya. Kemudian deviasi yang berada di bawah min dapat diartikan sebagai selisih kurang, ya, akan bertanda min, lazim disebut deviasi negatif, ya. Baik deviasi yang bertanda plus ataupun deviasi yang bertanda minus, apabila dijumlahkan hasilnya pasti sama dengan 0, ya. Langsung saja kita masuk ke contoh. Kita sekarang masuk ke contoh dari deviasi, ya. Contoh deviasi rata-rata data tunggal, ya. Contohnya di sini. Coba kita perhatikan, di situ ada tabel distribusi frekuensi, ada X yang merupakan variabel dan frekuensi. Nah, untuk di situ ada kolom skor, frekuensi, kemudian deviasi. Nah, deviasi itu untuk memperoleh deviasinya itu seperti apa, ya. Kalau skor dan frekuensinya itu kan sudah jelas, kita sudah mengetahui cara mencarinya atau cara menentukan skor dan frekuensi.
Kemudian cara menentukan deviasi, di situ ada rumusnya. Rumusnya di samping itu ya. Ada ada mx kecil ya. Mx kecil ya, ada mx kecil sama dengan jumlah keseluruhan x dibagi n. Nah, kita harus mencari m itu dulu. Mx itu berarti jumlah keseluruhan x, jumlah keseluruhannya yaitu 30 dikurangi n. 3n nya 5, berarti 30 dikurangi 5, hasilnya 6. Nah, untuk mencari deviasi itu rumusnya kita harus mencari yang mx itu dulu ya. Maka setelah itu kita peroleh, barulah skor dikurangi hasil dari mx tadi. Seperti yang di tabel itu 8, skornya 8 dikurangi 6, kemudian 7 dikurangi 6, kemudian 6 dikurangi 6, kemudian 5 dikurangi 6, 4 dikurangi 6. Nah, untuk yang bagian atas yang tengah-tengah itu kan jumlahnya 0, 6 kurang 6. Nah, untuk yang di atas 0, yang bagian atas yang plus, itu bisa kita sebut sebagai deviasi positif. Kemudian yang bawah itu adalah deviasi negatif ya. Jadi seperti itu. Jadi deviasi yang di atas minnya itu yang 6 kurang 6 sama dengan 0 itu namanya min ya. Deviasi di atas min itu namanya deviasi positif. Kemudian deviasi di bawah min itu adalah deviasi negatif ya. Jadi itu untuk mencari rata-rata, untuk mencari deviasi rata-rata data tunggal. Maaf, maksud dari tabel ini adalah ini contoh dari dari uraian di atas ya. Jadi di uraian di atas kan menerangkan ada deviasi positif dan deviasi negatif ya. Nah, yang di sini ada deviasi positif. Deviasi yang berada di atas min dapat diartikan selisih lebih dan bertanda positif atau deviasi positif ya. Kemudian deviasi negatif itu yang bagian bawah. Jadi caranya untuk mencari ya tadi seperti ini ya. Nah, di sini ada sedikit penjelasannya. Karena jumlah deviasi akan selalu bersama dengan 0, maka kalau deviasi itu digunakan tidak akan ada gunanya sama sekali. Oleh karena itu, dalam menjumlahkan deviasi itu tanda-tanda aljabar, yaitu tanda plus dan tanda min yang terdapat di depan deviasi sebaiknya diabaikan. Maka penjumlahan dilakukan terhadap harga mutlaknya setelah seluruh harga mutlak deviasi dijumlahkan, lalu dihitung rata-ratanya. Kemudian di sini adalah deviasi rata-rata ya. Deviasi rata-rata adalah jumlah harga mutlak deviasi dari tiap-tiap skor ya, dibagi dengan banyaknya skor itu sendiri. Dalam bahasa Inggris, deviasi rata-rata dikenal dengan mean deviation ya, atau diberi lambang MD atau Frank deviation ya, diberi lambang AD, yaitu untuk deviasi tadi, lambang deviasi. AD itu adalah Frank deviation ya, atau deviasi rata-rata ya. Nah, untuk mencari deviasi rata-rata itu jumlah keseluruhan X dibagi N, jumlah harga mutlak deviasi tiap-tiap skor atau interval dibagi N ya. Contoh, mencari deviasi rata-rata untuk data tunggal yang masing-masing skornya berfrekuensi 1 ya. Ini contohnya untuk
kita mencari deviasi rata-rata untuk data tunggal yang masing-masing skornya berfrekuensi 1. Contoh, nilai hasil studi Muhammad Taufik pada semester 5 Fakultas Usuluddin. Ya, itu skornya atau nilainya 80, 70, 60, 50, 40, frekuensinya 1 semua. Kemudian untuk mencari deviasinya, pertama yaitu kita menentukan mx-nya tadi. Ya, untuk mencari mx tadi kan jumlah keseluruhan x dibagi n. Keseluruhan x adalah 300 dibagi n, n-nya 50. Jumlah semua frekuensi hasilnya 60. Ya, 60. Kemudian untuk mencari average deviation-nya atau untuk mencari deviasi rata-ratanya, belum. Ini dulu kita menentukan deviasi dari setiap skornya. Ya, untuk menentukan deviasi dari setiap skornya tadi kan berarti adalah 80 dikurangi 60. Ya, artinya seperti yang di atas tadi, ya. Untuk mencari deviasi di setiap skornya tadi seperti ini. Ya, seperti ini. 8. Jadi 8 di sini dikurangi 6. 6 itu hasil dari apa? 6 itu adalah hasil dari 30 dibagi 5. Kan itu ada kolom yang ketiga, X sama dengan X dikurangi MX. Ya, MX. Maka untuk mencari deviasi setiap skornya, deviasi positif dan deviasi negatifnya, ya, itu tadi skor dikurangi mx-nya. Ya, berarti 8 kurang 6. Ya, kalau di sini berarti kan 80 dikurangi 60. Ya, karena mx kecilnya itu adalah 60. Kemudian 70 dikurangi 60 hasilnya plus 10. 60 dikurangi 60, 50 dikurangi 60 min 10 hasilnya. Nah, setelah itu, setelah deviasi dari setiap skornya itu ketemu, ya, setelah deviasi dari setiap skornya itu ketemu, maka barulah dicari average deviation, deviasi rata-rata dari seluruhnya, yaitu jumlah keseluruhan X. Ya, jumlah keseluruhan X itu berapa? Di situ tertulis 60, kemudian dibagi N. N itu adalah berarti 5. N-nya itu 5, berarti 60 dibagi 5 hasilnya 12, ya. Nah, di situ kan di kolom deviasi itu X sama dengan X min dikurang MX. Artinya untuk rumus untuk mencari deviasi di situ adalah skor dikurangi MX. Ya. Dan MX-nya itu harus kita cari dulu, ya. Di situ kan untuk mencarinya itu seperti di situ, jumlah keseluruhan X dibagi 5 hasilnya 60. Ya. Mungkin saya berikan contoh saja di sini, berarti 80 dikurangi 60, ya. Hasilnya, nah ini hasilnya adalah plus 20. 60 itu adalah MX-nya. MX-nya itu kan cara mencari MX itu ada 60. Nah, seterusnya 70 dikurangi 60.
60 dikurangi 60 jumlahnya 0. Nah, kemudian deviasi yang di atas min itu dinamakan deviasi positif. Deviasi di bawah min itu dinamakan deviasi negatif. Ya, ini untuk mencari deviasi rata-rata untuk data tunggal. Nah, ini ada contoh yang lain. Nilai hasil studi Rahmat pada semester 5 Fakultas Usuluddin. Skor. Nah, tadi kan di atas dijelaskan untuk lambang deviasi itu mengikuti skor. Jika deviasinya itu skornya itu berlambang X, maka deviasinya pun mengikuti lambang X. Kalau skornya berlambang Y, maka deviasinya juga berlambang Y. Ya. Berlambang Y. Nah, ini sama seperti tadi. Untuk mencari deviasi dari setiap skornya, maka di situ rumusnya Y, ya. Deviasi sama dengan Y dikurangi MY, ya. Y dikurangi MY. Y-nya udah ketemu. Y itu adalah skornya itu. Kemudian MY-nya, ya. MY-nya itu kita belum menemukan. Adapun cara untuk mencarinya, cara untuk mencari MY-nya itu jumlah keseluruhan Y, jumlah keseluruhan skor dibagi N, dibagi frekuensi. Di situ jumlah keseluruhan skor adalah 300 dibagi 5. Ya, hasilnya adalah 660. Nah, setelah kita mengetahui 60, barulah dijumlah, ya, setiap deviasi setiap skornya kita lihat. Kita dapatkan 60 berarti Y dikurangi MY. Nah, Y dikurangi MY itu berarti kita lihat Y-nya itu ada 90 ya. Dikurangi MY-nya sudah kita cari 300 dibagi 5 dikurangi 60. Maka sama dengan hasilnya min plus 30, ya. Plus 30. Maka ini dinamakan deviasi positif, ya. Kemudian seterusnya sampai bawah. Nah, untuk jadi pertengahan atau untuk nah, di bawah ini akan ada plus, ya. Plus, kenapa plus? Karena 70 dikurangi 60 itu hasilnya plus 10. Nah, itu dinamakan deviasi positif. Kemudian yang min itu adalah deviasi negatif. Nah, kemudian untuk mencari deviasi rata-ratanya, ADY, ya, average deviation-nya, untuk mencari average deviation-nya jumlah keseluruhan Y yaitu 80 dibagi N dibagi 5, hasilnya 16. Jadi minnya sama dan deviasi rata-ratanya berbeda. Ya, jadi minnya sama dan deviasi rata-ratanya berbeda. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari deviasi rata-rata untuk data tunggal yang sebagian atau seluruh skornya berfrekuensi lebih dari 1. Nah, kalau yang di atas sebelumnya tadi dari frekuensi 1, ya, frekuensinya 1. Nah, bagaimana kalau frekuensinya itu lebih dari 1? Nah, rumusnya adalah AD untuk mencari deviasi rata-rata atau average deviation, jumlah keseluruhan F dikali X, ya, artinya jumlah hasil perkalian antara deviasi setiap skor dengan frekuensi masing-masing skor, ya. Jumlah keseluruhan deviasi tiap-tiap skor dengan frekuensi masing-masing skor. N adalah number of cases, ya. Kita lihat di sini ada sebuah tabel, ya. Sebuah tabel. Nah, di situ ada tabel skor, lambangkan X. Kemudian frekuensi dilambangkan F. Kemudian F dikali X, ya. Kemudian
ada X, ada lagi F dikali X. Ya, sini untuk cara penyelesaiannya, ya, langkah yang pertama yang harus dicari adalah mencari min dengan rumus. Ya, minnya itu seperti tadi, min, untuk mencari minnya itu jumlah keseluruhan F, ya, jumlah keseluruhan F dikali X, frekuensi dikali skor, ya, jumlah keseluruhan frekuensi dikali skor dibagi N. Ya, kita lihat jumlah keseluruhan F dikali X itu adalah 290. Kemudian dibagi N. N-nya adalah 50. Maka sama dengan hasilnya 5,8. Nah, itu untuk min-nya. Ya, untuk min-nya. Kemudian langkah kedua, menghitung deviasi masing-masing skor dengan rumus X kecil sama dengan X dikurangi MX. Ya, MX adalah min, ya, minnya, min dari X-nya itu. Nah, itu kita lihat hasilnya di sini. Jadi kita tadi kan sudah mencari minnya, MX-nya itu 5,8. Nah, sekarang untuk mencari X-nya atau deviasi setiap masing-masing skor, untuk mencari deviasi masing-masing skor itu kan rumusnya X atau skor dikurangi min, ya, dikurangi min. Minnya adalah 5,8. Nah, di sini coba kita lihat yang di tabel X kecil, ya, maka di situ kan skornya itu 10, ya, maka dikurang dengan minnya. Minnya di situ 5,8 tadi, ya. Kita sudah cari tadi 5,8. Ya, maka sama dengan 4,2. Ya. Jadi di situ 4,2 hasilnya. Kalau dijumlahkan di situ 4,2. Nah, ini untuk mencari yang X kecilnya itu. X kecilnya itu adalah deviasi setiap skor. Ya, jadi seperti itu. Kita harus mencari minnya dulu. Langkah yang pertama tadi, nah ini mencari minnya. Langkah yang pertama tadi, setelah kita mendapatkan minnya, barulah kita mencari deviasi masing-masing skor. Untuk mencari deviasi masing-masing skor adalah X skor, ya, skor dikurangi deviasi masing-masing skor, dikurangi min, ya, hasilnya itu adalah deviasi masing-masing skor. Jadi 10 dikurangi 5,8 hasilnya 4,2. Ya, jadi seperti itu. Kemudian setelah kita menemukan itu, langkah ketiganya mengalihkan F dengan X, ya, frekuensi dengan ini deviasi masing-masing skor sehingga diperoleh F dikali X, kemudian dijumlahkan sehingga diperoleh jumlah keseluruhan Fx, dengan catatan bahwa dalam menjumlahkan F dikali X tanda aljabar diabaikan, yang dijumlahkan adalah harga mutlaknya, diperoleh 9,8. Nah, kita cari dulu mengalihkan F dengan X, ya. Mengalihkan F dengan X-nya. Kita lihat F dengan X-nya. X kecil tadi, ya. Ya, maka di sini kan ada F titik X. Berarti hasil yang di kolom akhir ini adalah F dikali X, hasil dari F dikali X, yaitu kalau kita tulis seperti ini, 4 berarti, ya, 4, F nya 4, kemudian dikali
dikali 4,2. 4 X-nya kan 4,2 ya, sama dengan adalah 16,8. Nah, itu untuk mencari F-nya, untuk mencari F dikali X tadi, yang tabel terakhir itu, untuk mencari tabel terakhir ya, seperti itu. Kemudian hasil akhirnya dari F dikali X, jumlah keseluruhan hasil akhirnya adalah ini, jumlah hasil keseluruhannya 99,8 ya, 99,8. Nah, jadi 99,8. Jadi seperti itu. Kemudian langkah keempatnya, menghitung deviasi rata-rata. Nah, untuk menghitung deviasi rata-ratanya, maka dengan rumus average deviation ya, sama dengan di situ jumlah keseluruhan F dikali X, jumlah keseluruhannya tadi 99,8 dibagi N. N-nya itu adalah 50. Maka hasilnya 1,996. Nah, itu hasil dari nilai rata-rata dari tabel di atas ya, dari tabel di sini ya. Insya Allah mudah dipahami ya, karena insya Allah di sini jelas. Kalau ada yang belum dipahami silahkan ditanyakan. Selanjutnya kita mencari deviasi rata-rata untuk data berkelompok. Tadi kan data tunggal yang sebagian frekuensinya lebih dari 1. Sekarang untuk data kelompok itu bagaimana? Rumus yang digunakan adalah jumlah keseluruhan F dikali X per N ya. Fx jumlah hasil perkalian antara deviasi tiap-tiap interval X ya, dengan frekuensi masing-masing interval yang bersangkutan. Nah, kurang lebih caranya hampir seperti tadi ya. Saya kira semoga yang penjelasan yang di awal tadi paham. Insya Allah ini mudah. Menentukan midpoint atau titik poin X masing-masing interval. Lihat kolom 3. Nah, di kolom 3 di sini adalah midpoint dari interval ya. Contoh yang pertama saja ya, yang pertama di sini 38 ya. 38 ini adalah midpoint dari interval 36 sampai 40. 36, 37, 38, 39, 40. Midpointnya atau nilai tengah dari 36 sampai 40 adalah 38. Nah, itu untuk mencari X yang di situ. Dan sampai bawah di situ caranya sama. Ya, itu untuk langkah yang pertama, menentukan midpoint atau titik tengah. Ya. Kemudian langkah kedua, mengalihkan frekuensi masing-masing interval F dengan midpoint titik tengah atau X sehingga diperoleh F dikali X ya. Setelah itu dijumlahkan sehingga diperoleh jumlah keseluruhan F dikali X sama dengan 940. Lihat di kolom 4 ya. Di situ adalah mengalihkan frekuensi masing-masing interval ya. Frekuensi masing-masing interval kita lihat dulu, itu adalah ada 5, 4, 6, 5 ya. Kemudian dikalikan dengan X-nya ya, dikalikan dengan midpoint-nya sehingga diperoleh F kali X. Setelah itu dijumlahkan sehingga diperoleh 940. Nah, maka 190 ini adalah hasil dari penjumlahan F dikali X ya, frekuensi masing-masing skor dikali X midpoint masing-masing interval ya, frekuensi dari masing-masing interval dan midpoint interval, sehingga jumlah keseluruhannya adalah 940 ya, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya, langkah yang ketiga adalah mencari min-nya dengan rumus MX ya. Kenapa dilambangi X? X itu adalah lambang deviasi ya. X adalah lambang deviasi. Kalau ya, X itu adalah lambang deviasinya. Jadi di situ minnya berapa? Cari min seperti yang tadi. Untuk
cara mencari min, ya. Di sini jumlah keseluruhan F dikali X, jumlah keseluruhan F dikali X tadi berapa? Nah, ini jumlah keseluruhan F dikali X-nya. Sebentar, saya beri warna. Nah, di situ merah, jumlah keseluruhan F dikali X itu adalah 940. Kemudian per N, N-nya adalah 50, ya. N-nya di sini adalah 50. N-nya 50, maka hasilnya adalah 18,5. Ini MX-nya. Nah, setelah kita mencari min-nya, kita memperoleh min-nya, baru menghitung deviasi masing-masing interval dengan rumus X, ya, X kecil adalah X yang besarnya tadi adalah X besar, atau midpoint dari interval, ya. Midpoint dari intervalnya dikurang M, midpoint dari setiap midpointnya tadi, ya, MX ini tadi, ya, bukan midpoint, MX ini. Jadi ini rumusnya yang keempat adalah ini, saya berikan tanda warna merah, ya, X dikurangi MX. Kita dapatkan MX-nya kan ini 18,5. Nah, itu MX-nya adalah 18,8, maaf, 18,8. Nah, kita lihat coba untuk mencari X. Di sini jumlahnya adalah 19,2. 19,2 ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari 38, ya, dikurangi MX kecilnya tadi 18,8 sama dengan 19,2 hasilnya, ya, 19,2, ya. Jadi seperti itu, dan seterusnya mungkin 33 dikurangi 18,8 hasilnya 14,2 sampai seterusnya. Caranya seperti itu, ya, untuk mencari X kecilnya itu. Kemudian langkah yang kelima, mengalihkan F frekuensi dengan X yang kecil, ya, sehingga diperoleh F di frekuensi dikali X, ya, kemudian dijumlahkan, ya, sehingga diperoleh jumlah kosa Fx, dengan catatan bahwa dalam menjumlahkan Fx tanda aljabar diabaikan yang dijumlahkan harga mutlaknya. Hasilnya 485. Kita lihat di sini. Nah, Fx di sini, ya, Fx itu warna kuning itu adalah penjumlahan dari F, dari F-nya berapa? F-nya 5, ya. 5 dikali 19,2, ya. 5 dikali 19,2. Nah, 96 itu adalah hasil dari 5 dikali 19,2. Nah, hasilnya itu 96. 5 adalah F-nya, frekuensinya. 19,2 adalah X-nya itu. X, ya, X dari 38 dikurangi 18,8 itu, ya, sampai seterusnya, sehingga jumlah keseluruhan F dikali X-nya adalah
408,85. Maka di sini kemudian setelah kita mendapatkan F dikali X-nya tadi, frekuensi dikali X-nya, kemudian menghitung deviasi rata-ratanya dengan rumus jumlah keseluruhan F dikali X per N. Jumlah keseluruhannya tadi kita dapatkan 458 ya, 458 dibagi N-nya 50, hasil akhirnya adalah 916. Nah, ini hasil akhirnya 916. Ya, mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasan tentang deviasi rata-rata ya. Silahkan kalau belum dipahami silahkan ditanyakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.